Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Firtia Ayu Lindasari, CGP Angkatan 11 kelas 122A Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, guru yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru memiliki peranan penting dalam menerapkan konsep-konsep inti tersebut. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang baik yang bertujuan untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri akan nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan oleh guru. Disiplin positif lebih ke arah mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebaikan yang mereka percaya. Nah, jika guru menemukan 2 motivasi ini pada diri siswa, itu berarti masih motivasi eksternal yang ada dalam diri siswa. Kemudian, guru sebaiknya harus memunculkan motivasi internal yang ada dalam diri siswa, yaitu motivasi internalnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebaikan yang mereka percaya. Untuk itu, guru sebaiknya menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan pada murid dalam upaya untuk meminimalisir motif eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru, bukan penghukum, bukan sebagai teman, bukan pembuat rasa bersalah ataupun pemantau, tapi sebaiknya guru sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Sebagai seorang manajer, posisi manajer bertujuan untuk menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri agar tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru juga berperan mengingatkan kembali keyakinan sekolah atau kelas pada murid ketika murid melanggar, yaitu dapat dilakukan dalam restitusi. Segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru dalam penyelesaian masalah, yaitu guru yang berperan sebagai manajer melakukan segitiga restitusi dalam 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif menurut filosofi KHD, yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah merupakan bentuk upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang bersifat menuntun dan berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Budaya positif kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak.
yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud karena adanya kolaborasi antar guru yang telah digerakkan oleh komunitas praktisi dan peran guru penggerak yang menggerakkan guru lain. Kaitannya budaya positif dengan visi guru penggerak yaitu salah satu perubahan yang diinginkan dari visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Budaya positif yang telah tercipta sesuai visi guru penggerak akan membawa banyak perubahan, terutama pada karakter siswa di sekolah. Karakter siswa akan sesuai profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah saat saya mengetahui bahwa penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Saya jadi mengetahui berbagai motivasi peserta didik ketika diberikan penghargaan dan tidak diberikan penghargaan. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum, memantau, dan pembuat merasa bersalah itu ternyata salah. Kini saya merubah posisi kontrol saya dalam menangani masalah yaitu sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah Anda? Saya menangani siswa yang melakukan bullying secara verbal dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif, yaitu bertindak sebagai manajer dengan segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah sangat termotivasi untuk memacu diri sendiri dalam hal memperbaiki diri, dalam hal menangani masalah, dan dalam menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah saja yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada siswa untuk melakukan budaya positif di sekolah sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah komitmen saya untuk terus melakukan segitiga restitusi sebagai manajer dalam menangani masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berinteraksi dengan murid sebagai teman, sementara dalam menangani masalah paling sering saya sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat menghukum adalah ragu, sebagai pendidik yang ingin mendidik dan juga kasihan kalau dihukum. Setelah mempelajari modul ini, saya berinteraksi dengan murid sebagai manajer. Perasaan saya adalah lega, tenang, tidak ragu, serta merasa sangat dihormati sebagai pendidik, dan siswa pun merasa nyaman
dan tak segan untuk tersenyum pada saya ketika berpapasan dengan saya. Saya menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk memunculkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun hanya sampai pada 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan mengucapkan semua orang pasti berbuat kesalahan, dan validasi tindakan yang salah dengan mengucapkan apakah kamu sadar kamu telah berbuat kesalahan atau apakah kamu punya alasan melakukan ini. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas ataupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam melakukan proses budaya positif untuk mencapai visi sekolah, mewujudkan karakter siswa yang sesuai profil pelajar Pancasila adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid dalam melakukan budaya positif tak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah atau di lingkungan manapun, dan konsisten untuk terus melakukannya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.